Kami dari 3 menjelaskan tentang protista. Protista berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos yang artinya pertama. Protista merupakan organisme eukariot pertama atau yang paling sederhana. Protista memiliki membran inti sel. Kajian evolusi menyatakan bahwa protista merupakan organisme eukariotik yang paling awal atau tertua. Fosil tertuanya adalah Acritar, diduga sebagai fosil protista yang hidup pada zaman Prakambrium, yang berumur sekitar 2 miliar tahun. Sebagian besar protista memiliki alat gerak, yaitu flagella atau bulu cambuk, atau yang bisa disebut silia atau rambut getar, sehingga dapat bergerak motil. Namun ada pula yang tidak memiliki alat gerak. Protista dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu protista mirip hewan, mirip tumbuhan, dan mirip jamur. Kalau protista mirip hewan namanya protozoa, adalah protista heterotrof yang memperoleh makanan dari organisme lain dengan cara menelan atau memasukkan makanan tersebut ke dalam sel tubuhnya. Lalu yang kedua adalah protista mirip tumbuhan atau alga atau ganggang. Adalah protista fotoautotrof yang dapat membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Lalu yang ketiga adalah protista mirip jamur atau jamur protista. Adalah protista heterotrof yang memperoleh makanan dari organisme lain dengan cara menguraikan atau menelan, atau juga dapat bisa disebut fagositosis makanan. Saya protozoa. Saya protista yang mirip dengan hewan. Aku ini uniseluler atau bersel satu. Aku tidak mempunyai dinding sel. Aku bergerak aktif. Aku bersifat heterotrof dan aku punya vakuola. Aku bereproduksi dengan 2 cara. Cara pertama yaitu aseksual, yang kedua seksual. Dengan aseksual aku membelah diri. Kalau seksual aku konjugasi. Aku diklasifikasikan berdasarkan alat gerak menjadi yang pertama sporozoa. Aku juga jadi flagellata. Aku juga jadi ciliata. Terus aku jadi rhizopoda. Nah, kalau misalkan aku rhizopoda, aku ini disebut juga sarcodina. Nah, berdasarkan alat geraknya, aku ini punya kaki semu atau kaki palsu. Dan kalau aku flagellata atau disebut juga mastigopora, aku memiliki bulu cambuk. Kalau misalkan aku ciliata atau disebut juga infusoria, aku memiliki rambut getar. Dan yang terakhir, aku adalah sporozoa. Aku tidak memiliki alat gerak. Selain ada protista mirip hewan, saya akan menjelaskan mengenai protista mirip tumbuhan atau yang bisa disebut ganggang atau algae. Ganggang atau algae adalah protista yang bersifat fotoautotrof, yang berarti karena dia memiliki kloroplas sehingga dia bisa berfotosintesis. Dan biasanya ganggang itu hidupnya di airan. Perairan itu nggak perairan air tawar, juga perairan air laut. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri ganggang. Saya akan menjelaskan mengenai ukuran dan bentuk tubuh ganggang. Ganggang memiliki 1 sel dalam tubuhnya atau juga memiliki banyak sel. Yang 1 sel disebut uniseluler, yang banyak sel disebut multiseluler. Ganggang berukuran 8 nanometer yang itu berukuran mikroskopis dan 60 meter yang berukuran makroskopis. Ganggang memiliki bentuk sel yang tetap karena ia memiliki dinding sel. Ganggang mikroskopis terdiri dari berbagai variasi seperti bulat, oval, kotak, segitiga, batang, dan juga seperti bintang. Ganggang uniseluler atau ganggang yang bersatu sel hidupnya soliter atau sendiri-sendiri dan juga berkoloni. Contohnya ada chlorella dan Embryo. Ganggang yang hidup berkoloni atau masih ganggang uniseluler, contohnya adalah Gonium dan juga Phosphorus. Sedangkan itu ganggang yang makroskopis terdiri atas banyak sel, bentuk tubuhnya juga bervariasi seperti tadi yang mikroskopis.
ada seperti benang atau filamen, lembaran, menyerupai rumput, dan juga menyerupai tumbuhan yang tingkat tinggi. Sekarang saya akan membahas mengenai struktur tubuh ganggang. Ganggang memiliki struktur tubuh yang sama seperti tumbuhan, dan dia memiliki sifat eukariotik atau memiliki membran inti, serta memiliki dinding sel dan juga klorofil, sehingga dia bisa berfotosintesis. Ganggang tidak bisa dibedakan antara akar, batang, dan buah, atau biasa disebut talus atau talomita. Ganggang mempunyai dinding sel yang terdiri dari selulosa, hemiselulosa, silika, kalsium, karbonat, polisakarida, pektin, algin, agar, dan juga karagin. Ganggang memiliki pigmen yang berwarna-warni di dalam tubuhnya, yaitu yang pertama contohnya karoten, yaitu warnanya kuning kemerah-merahan. Yang kedua ada satofir yang berwarna kuning, yang ketiga phycoerythrin yang berwarna merah, yang keempat ada fucosianin yang berwarna biru, dan yang terakhir adalah fucosantin yang berwarna coklat. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai cara hidup dan habitat ganggang. Ganggang hidup di habitat yang lembab, basah, dan juga berair. Sebagian juga ganggang ada yang hidup layang-layang seperti neuston. Kemudian ada ganggang yang hidup di dasar perairan atau menempel pada organisme lain yang disebut bentik. Bentik terbagi menjadi 4, yaitu epilitik melekat di batu, epipelik melekat pada lumpur atau pasir, epifitik melekat pada tanaman, dan yang terakhir adalah epizoik melekat pada hewan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai reproduksi pada protista mirip tumbuhan atau alga. Protista ini memiliki reproduksi cara dua, yaitu aseksual dan seksual, atau biasa kita sebut vegetatif dan generatif. Vegetatif terbagi menjadi 3, yaitu pembelahan biner, contohnya adalah eugena. Yang kedua fragmentasi atau membelah diri atau pemutusan sebagian tubuhnya, atau bisa disebut hormogonium, itu membentuk individu baru atau membentuk ganggang baru. Yang ketiga adalah pembentukan spora vegetatif atau dinamakan zoospora. Ini dilakukan pada saat yang menguntungkan, contohnya Chlamydomonas. Yang kedua secara generatif. Yang pertama contoh secara generatif adalah konjugasi. Konjugasi itu adalah pelekatan dua individu yang berbeda jenis, seperti kelamin perempuan atau laki-laki. Contohnya adalah spirogyra. Yang kedua dengan cara isogami atau singami. Contohnya itu adalah vulva. Ini adalah pertemuan dari dua gamet yang bentuk dan ukurannya sama tetapi berbeda jenis. Kemudian yang ketiga ada anisogami, yaitu pertemuan dua gamet yang bentuknya sama tapi ukurannya berbeda, seperti satu besar dan juga satu yang kecil. Yang kecil biasanya adalah laki-laki dan yang besar biasanya adalah perempuan. Contohnya adalah laminaria. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi ganggang. Yang pertama, seperti kalian bisa lihat di sini, ini ada egonoid, yaitu memiliki pigmen klorofil A dan B, dan dia juga memiliki sedikit karoten. Kemudian dia juga menyusun tubuhnya tidak memiliki dinding sel seperti ganggang yang lain, tapi dia mempunyai pelikel atau untuk mempertahankan bentuknya menjadi ganggang. Dan dia mempunyai flagel. Kemudian dia reproduksinya dengan cara pembelahan biner. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi ganggang yang kedua atau Chrysophyta. Ini adalah ganggang keemasan ataupun kemerahan atau pirang ya kita sebutnya. Dia memiliki pigmen karoten yaitu kuning kemerah-merahan, dan penyusun dinding selnya itu adalah hemiselulosa, pektin, dan silika. Dia ada yang mempunyai flagel dan juga ada yang tidak mempunyai flagel. Dan dia reproduksi secara spora vegetatif, pembelahan biner, dan juga anisogami. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi ganggang yang ketiga dan keempat. Yang ketiga adalah Chlorophyta atau ganggang hijau. Dia memiliki pigmen klorofil A dan B, dan penyusun dinding selnya adalah selulosa. Dan dia mempunyai flagel dan juga ada yang tidak mempunyai flagel. Dia reproduksi secara spora vegetatif, fragmentasi, isogami, anisogami, dan juga konjugasi. Kemudian yang keempat adalah Pyrophyta atau bisa disebut ganggang api. Dia memiliki pigmen klorofil A dan C. Penyusun dinding selnya sama seperti Chlorophyta yaitu selulosa, dan dia mempunyai flagel. Kemudian dia reproduksinya dengan cara pembelahan biner.
Sekarang klasifikasi ganggang yang kelima dan yang keenam. Yang kelima adalah Phaeophyta atau disebut ganggang coklat seperti warnanya coklat karena dia mempunyai pigmen hypoxantin. Kemudian penyusun dinding selnya sama seperti Chrysophyta, yaitu pektin dan asam alginat. Kemudian dia tidak mempunyai flagel dan dia bereproduksi secara fragmentasi, isogami dan juga anisogami. Kemudian yang terakhir atau yang keenam, Rhabdophyta atau ganggang merah. Dia mempunyai pigmen phycoerythrin hingga membuat dirinya menjadi merah. Kemudian penyusun dinding selnya adalah selulosa, pektin, kalsium karbonat. Dan dia tidak mempunyai flagel sama seperti Phaeophyta. Kemudian dia bereproduksi secara fragmentasi dan juga anisogami. Halo semuanya, sekarang kita akan belajar tentang protista mirip jamur atau yang sering disebut dengan jamur protista. Protista mirip jamur adalah organisme protista yang memiliki ciri-ciri seperti jamur. Ciri-ciri yang dimaksud adalah yang pertama, bersifat eukariotik. Yang kedua, tidak memiliki klorofil. Yang ketiga, dapat membentuk spora. Dan yang keempat, heterotrof. Terdapat 3 film protista mirip jamur. Yang pertama, ada jamur lendir plasmodial atau myxomycota. Kedua, ada jamur lendir seluler atau acrasiomycota. Dan yang ketiga, ada jamur air atau oomycota. Yang pertama, ada jamur lendir plasmodial atau myxomycota. Ciri-cirinya, ia bersifat heterotrof fagosit dan bereproduksi melalui 2 fase. Yang pertama, fase vegetatif, yaitu plasmodium, dan yang kedua, fase generatif, 2 inti bersatu menjadi inti diploid. Contoh jamur lendir plasmodial adalah Fuligo varians. Yang kedua, ada jamur lendir seluler atau acrasiomycota. Ciri-cirinya yaitu bersifat heterotrof, memiliki fase makan soliter dan agregat, dan bereproduksi secara vegetatif, yaitu membentuk buah atau fruiting body, dan secara generatif, yaitu singgami sel ameboid. Contoh jamur lendir seluler adalah Dictyostelium. Dan yang terakhir ada jamur air atau oomycota. Tubuhnya terdiri atas benang atau hifa tidak bersekat. Dinding selnya tersusun atas selulosa, habitatnya di darat maupun di air. Ia bereproduksi secara vegetatif dengan zoospora dan secara generatif dengan oogami. Contoh dari jamur air adalah Saprolegnia. Berapa protista merugikan manusia? Sebagian besar protista mirip hewan protozoa dan protista mirip jamur merugikan manusia. Protista ini dapat menyebabkan penyakit pada hewan, manusia, dan tanaman budidaya. Yang pertama ada dari golongan protista mirip hewan atau protozoa. Ada Ciliata. Nama protistanya Balantidium coli. Ini parasit yang menyebabkan diare balantidiasis pada hewan ternak dan manusia. Yang kedua masih dari golongan protozoa. Ada Rhizopoda atau Sarcodina. Nama protistanya adalah Entamuba gingivalis yang menyebabkan kerusakan pada gigi dan gusi. Yang ketiga masih dari golongan protozoa, ada Flagellata atau Mastigophora. Nama protistanya adalah Trichomonas vaginalis. Ini menyebabkan penyakit keputihan pada wanita. Keempat masih dari golongan protozoa, ada nama protistanya Toxoplasma gondii. Ini menyebabkan penyakit pada ibu hamil yang sangat membahayakan. Biasanya virus ini terdapat dari hewan kucing. Yang kedua ada dari golongan protista mirip tumbuhan atau alga. Sini ada alga api atau Pyrrhota. Nama protistanya adalah Fiestria. Itu menyebabkan kerusakan pada saraf atau neurotoksin yang menyebabkan kerusakan otak pada orang yang mengonsumsi hewan laut yang sudah terkena racun. Yang ketiga, ada dari golongan protista mirip jamur, ada jamur air atau oomycota.
Nah, protistanya Saprolegnia sp. Ini menyebabkan penyakit pada ikan air tawar yang menyebabkan kematian. Ini adalah parasit pada ikan tawar. Beberapa jenis protista bermanfaat bagi kehidupan manusia. Protista mirip tumbuhan atau alga, sebagian besar mengumpulkan dan dapat diolah menjadi makanan dan minuman yang bergizi sebagai campuran olahan dari industri. Protista mirip hewan, yaitu Rhizopoda, itu namanya Foraminifera, yang berfungsi sebagai penanda umur batuan sedimen dan sebagai penemu sumber minyak bumi. Alga Chlorophyta, Paulerpa racemosa dimanfaatkan menjadi sayuran dan lalapan. Terima kasih kepada Bu Eldi yang telah memberikan tugas ini kepada kami. Dan terima kasih juga untuk kalian-kalian semua yang udah nonton video kami.